Purbaya versus Luhut, pertarungan di balik gagasan family office. Dunia ekonomi Indonesia kembali diwarnai pertarungan dua petingginya, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan. Isu yang mempertemukan dan sekaligus memisahkan keduanya adalah pembentukan family office. Di satu sisi, Luhut mendorong agar Indonesia memiliki lembaga family office yang difasilitasi pemerintah. Tujuannya, katanya, untuk menarik kembali dana para konglomerat Indonesia yang selama ini parkir di Singapura, Swiss, atau Dubai agar mau kembali ke tanah air. Namun di sisi lain, Purbaya melihat ide ini belum jelas mekanismenya. Karenanya, pemerintah tidak bisa mengeluarkan APBN untuk mendanai pembentukan family office. Oh, saya udah lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, bangun sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Berarti Kementerian Keuangan tidak memberikan input untuk konsep apa gimana gitu? Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Oh, doa aja. Perbedaan pandangan antara Purbaya dan Luhut sebenarnya juga terjadi dalam soal dana MBG. Purbaya mengancam jika dana MBG tidak terserap optimal, maka akan ditarik atau dipotong untuk program lain yang mendesak. Sementara Luhut berpendapat dana MBG jangan dipotong atau ditarik karena dianggap sudah berjalan baik. Apa sebenarnya family office? Secara sederhana, family office adalah lembaga atau perusahaan yang dibentuk oleh keluarga kaya, biasanya dengan kekayaan di atas 100 juta US dollar untuk mengelola seluruh aset mereka. Mulai dari investasi saham, properti, dana filantropi, hingga perencanaan pajak lintas negara. Model ini populer di dunia barat. Contohnya, Rockefeller Family Office di Amerika Serikat yang mengelola kekayaan lebih dari 16 miliar US dollar yang diwariskan sejak awal abad ke-20. Atau Bill and Melinda Gates Investment yang mengatur kekayaan yayasan mereka senilai lebih dari 60 miliar US dollar. Di Asia, Temasek Family Office di Singapura dan GIC Private Limited sering dijadikan benchmark, meski keduanya semi publik karena membantu menarik aset dari keluarga kaya global ke Singapura. Per 2024, diperkirakan ada lebih dari 800 family office di Singapura, mengelola aset sekitar 90 miliar US dollar atau lebih dari 1.400 triliun rupiah. Lantas, apa bedanya dengan yang diusulkan Luhut? Inilah yang jadi sumber masalahnya. Luhut menginginkan model family office yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Artinya, negara menyediakan kerangka hukum, insentif pajak, bahkan bisa jadi wadah investasi khusus bagi konglomerat lokal maupun asing. Bagi Luhut, ini seperti cara cepat untuk menarik pulang dana para taipan Indonesia yang selama ini ngendon di luar negeri. Jumlahnya diperkirakan mencapai 120 miliar US dollar atau sekitar 1.900 triliun rupiah. Namun, banyak pihak yang menilai pendekatan itu mirip dengan kebijakan teks amnesti yang dulu digadang-gadang akan membawa pulang ribuan triliun rupiah uang orang kaya Indonesia dari luar negeri. Program teks amnesti pada masa pemerintahan Jokowi diluncurkan dengan gegap gempita. Target pemerintah kala itu adalah 4.000 triliun rupiah dana repatriasi, alias uang yang kembali ke Indonesia. Namun realisasinya jauh dari harapan. Yang benar-benar kembali ke tanah air hanya sekitar 147 triliun atau sekitar 3,6% dari target awal. Sementara mayoritas wajib pajak besar hanya melakukan deklarasi tanpa benar-benar membawa pulang uangnya. Akibatnya ekonomi domestik tidak merasakan dampak signifikan. Bahkan banyak perusahaan hanya memanfaatkan teks amnesti untuk mendapatkan pengampunan pajak atas aset yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya. Kenapa gagasan Luhut soal family office perlu dikritisi?
Perlu dicatat, family office yang dikelola dengan campur tangan pemerintah berpotensi menciptakan konflik kepentingan baru. Bayangkan bila pejabat negara ikut duduk di lembaga yang mengelola harta pribadi konglomerat. Bagaimana memastikan tidak ada kebocoran informasi atau potensi barter kepentingan fiskal? Selain itu, trust atau kepercayaan menjadi faktor utama. Konglomerat tidak mau menaruh uangnya di lembaga yang dianggap semi negara karena takut rahasia keuangannya bocor atau asetnya mudah dijadikan alat politik. Sementara di negara lain, family office justru tumbuh karena independensi dan privasi yang sangat ketat. Di Swiss, sebagai contoh, hukum kerahasiaan keuangan dilindungi sampai ke tingkat pengadilan internasional. Di Singapura, data klien family office tidak bisa diakses lembaga pajak tanpa izin pengadilan. Sementara Indonesia belum siap untuk itu. Apa saja masalah yang akan timbul bila family office disponsori oleh pemerintah? Pertama tentu adalah moral hazard. Bila pemerintah menyediakan fasilitas pajak, kemudahan izin, dan perlindungan hukum khusus untuk orang kaya, ini bisa menciptakan kesenjangan hukum dan ketidakadilan ekonomi. Kedua, kebocoran data keuangan. Indonesia masih punya reputasi buruk dalam hal perlindungan data pribadi. Bila pemerintah ikut terlibat, potensi kebocoran aset para investor sangat tinggi. Ketiga, persaingan tidak sehat. Bank dan lembaga investasi swasta bisa tersingkir karena orang kaya lebih memilih family office versi pemerintah yang diberi keistimewaan. Dan terakhir, resiko politik rente, di mana kedekatan dengan pejabat bisa menentukan akses terhadap fasilitas atau perlindungan hukum bagi harta pribadi. Apakah family office ala Luhut mirip dengan teks amnesti? Secara prinsip, ya. Keduanya berangkat dari premis yang sama. Orang kaya akan mau membawa uangnya ke Indonesia jika diberi insentif dan perlakuan khusus. Namun kenyataannya, orang kaya tidak sekedar mengejar keringanan pajak. Mereka mengejar kepastian hukum, stabilitas politik, dan transparansi ekonomi. Program seperti teks amnesti dan family office versi Luhut bisa jadi hanya solusi jangka pendek, seperti obat penenang bagi ekonomi yang sedang butuh dana segar. Namun tanpa reformasi struktural, efeknya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, alih-alih membentuk family office, pemerintah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, membangun kepercayaan. Kalau orang kaya ingin menaruh uangnya di Indonesia, mereka harus yakin bahwa hukum bisa melindungi aset mereka tanpa perlu ada koneksi politik. Kedua, reformasi perpajakan yang berkeadilan. Caranya bukan lewat pengampunan seperti teks amnesti, tapi lewat sistem pajak progresif yang konsisten, adil, dan tidak berubah-ubah setiap kali ada tekanan politik. Ketiga, memperkuat lembaga keuangan dalam negeri. Memberikan insentif bagi bank dan manajer investasi lokal untuk membuat layanan private wealth management setara dengan family office di Singapura, tapi sepenuhnya swasta dan profesional. Keempat, stabilitas makro dan iklim investasi. Tidak ada investor yang mau menaruh triliunan rupiah kalau mereka takut nilai tukar dan kebijakan berubah tiap tahun. Dan terakhir, pemerintah perlu berhenti menjadi broker uang orang kaya. Negara seharusnya menjadi penjamin sistem, bukan bagian dari permainan. Menerima gagasan family office atau menolaknya bukan soal kebijakan ekonomi belaka. Ini soal arah moral dan politik ekonomi Indonesia ke depan. Apakah kita ingin membangun negara dengan keadilan fiskal, atau kembali ke model lama di mana negara menjadi pelindung bagi segelintir elit keuangan? Sejarah telah memberi pelajaran. Program teks amnesti gagal membawa pulang uang besar. Jangan sampai family office versi pemerintah menjadi bab berikutnya dari kebijakan yang sama, hanya dengan nama baru. Karena pada akhirnya, kepercayaan bukan insentif yang membuat uang pulang ke rumah. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini?
Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.